Sebelumnya perkenalkan, saya Rodatul Jannah dengan NIM 2410601094 dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi integrasi 2 volume benda putar. Yang dimana nanti kita akan membahas mengenai metode cakram, cincin, dan kulit tabung. Oke, selanjutnya apa itu volume benda putar? Volume benda putar adalah volume bangun ruang yang terbentuk ketika suatu daerah pada bidang kartesius diputar mengelilingi sebuah garis yang disebut sumbu putar. Nah, konsep ini merupakan aplikasi langsung dari integral tentu dalam geometri. Kalau dilihat dalam analogi nyata, itu ada poteri atau gerabah, atau tanah liat diputar membentuk vas. Selanjutnya ada botol atau gelas terbentuk dari rotasi profil kurva, dan terakhir ada cincin atau perhiasan, yang dimana benda putar berlubang di tengah. Nah, dua pendekatan utamanya itu ada cakram atau cincin dan kulit tabung. Oke, langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode cakram. Pada slide ini kita membahas metode cakram. Metode ini dipakai kalau daerah yang mau diputar menempel langsung pada sumbu putar, atau metode ini tuh tidak ada lubang atau rongga di tengahnya. Rumus umum untuk metode ini adalah ada volume sama dengan V dikali integral dari A sampai B dikali Rx kuadrat dx, di mana Rx sama dengan Fx adalah jari-jari cakram dan A sampai B adalah batas integrasi. Nah, ini visualnya, ini analogi. Bayangkan bayangkan tumpukan koin. Setiap koin adalah satu cakram, ya. Dan di sini tuh juga ada syarat penggunaan. Kapan metode ini syarat penggunaannya itu yaitu yang pertama ada daerah menempel pada sumbu putar atau tidak ada lubangnya. Yang kedua, fungsi kontinu pada interval. Yang ketiga, irisan diambil tegak lurus sumbu putar. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal metode cakram. Mari kita lihat soalnya. Diberikan kurva Y sama dengan ini, Diberikan kurva Y sama dengan akar X, Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu X. Nah, tentukan volumenya. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaian. Kuadratkan jari-jarinya, akar X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Integral dari X adalah setengah X kuadrat. Nah, masukkan batas 4 dan 0. 4 kuadrat adalah 16, dibagi menjadi 2 jadi 8. Sehingga didapat hasilnya itu ada 8 pi, ya, atau sekitar 25,13 satuan volume. Selanjutnya yang kedua, metode cincin. Nah, metode cincin ini sendiri digunakan ketika daerah yang diputar tidak menempel pada sumbu putar sehingga menghasilkan rongga atau lubang. Nah, ini kebalikan dari metode cakram, ya teman-teman. Rumus umumnya itu ada volume sama dengan V dikali integral dari A sampai B kali Rx kuadrat min Rx kuadrat dx, dimana Rx nya itu sama dengan jari-jari luar dan Rx jari-jari dalam. Kalau analoginya itu seperti di PD atau cincin, ya teman-teman, yang ada rongga dan lubangnya. Nah, cara menghitung sederhananya itu yaitu cakram luar min cakram dalam. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal metode cincin. Di sini kita menghitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan akar X, diputar mengelilingi sumbu X. Nah, kurva atas atau luarnya itu Rx sama dengan akar X, kurva bawah atau dalam yaitu Rx sama dengan X kuadrat. Lalu kita selesaikan. Yang pertama, kita kuadratkan masing-masing sama dengan akar X kuadrat jadi X, dan X kuadrat dikuadratkan jadi X pangkat 4. Selanjutnya, integral menjadi setengah X kuadrat dikurangi 1/5 X per 5.
X pangkat 5, masukkan batas 1 yaitu setengah min 1/5 sama dengan 3pi/10 atau sekitar 0,942 satuan volume. Nah, yang ketiga atau metode yang terakhir itu ada metode kulit tabung. Metode kulit tabung ini sering disebut juga metode alternatif. Kenapa? Karena metode ini digunakan saat daerah diputar mengelilingi sumbu Y. Beda sama metode sebelumnya ya. Beda sama metode sebelumnya, irisan diambil sejajar dengan sumbu putar sehingga membentuk silinder atau kulit tabung yang sangat tipis. Nah, rumus umumnya itu ada volume sama dengan 2pi dikali integral dari A sampai B X dikali Fx dx, di mana X-nya itu sama dengan radius jarak ke sumbu putar dan Fx-nya itu tinggi kulit tabung. Nah, visualisasinya ini dan analoginya itu seperti kita mengupas bawang lapis demi lapis. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kulit tabung. Mari kita lihat contoh soalnya. Daerah dibatasi kurva Y sama dengan X dikurangi X kuadrat dan sumbu X, lalu diputar terhadap sumbu Y. Nah, dari sketsa grafik ini ya, sketsa grafik parabola ini kita mendapatkan bahwa titik potongnya ada di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi batas integrasinya itu dari 0 sampai 1. Radiusnya adalah X dan tingginya adalah X dikurangi X kuadrat. Selanjutnya masuk ke penyelesaian. Masukkan ke rumus 2pi dikali integral 0 sampai 1 dari X dikali X min X kuadrat dx. Nah, kita jabarkan perkalian di dalamnya menjadi X kuadrat min X pangkat 3. Integralkan hasilnya sepertiga X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4. Lalu kita masukkan batas sepertiga min 1/4, di mana menghasilkan 1/12. Kita kalikan ya, kita kalikan 2pi dikali 1/12, maka didapat pi/6 atau sekitar 0,524 satuan volume. Nah, ini ada langkah-langkah sistematis penyelesaian yang dapat memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal-soal atau untuk lebih memahami materi tersebut. Yang pertama ada sketsa daerah. Jadi kita gambar kurva-kurvanya pada bidang kartesius dan arsir daerah yang akan diputar dengan jelas. Yang kedua, tentukan sumbu putar ya. Identifikasi garis tempat daerah diputar. Yang ketiga, kita pilih metode. Kalau cakram atau cincin itu untuk irisan tegak lurus sumbu putar. Nah, ini supaya lebih mudah ya. Cakram atau cincin untuk irisan tegak lurus sumbu putar. Kalau kulit tabung untuk irisan sejajar sumbu putar. Yang keempat, menentukan radius dan batas. Cari Rx atau radiusnya dan tinggi kulit tabung serta batasnya. Terus yang kelima, susun integral tentu, yaitu tuliskan rumus volume sesuai metode yang dipilih. Nah, pilih rumusnya sesuai metode yang akan kita gunakan dengan notasinya yang lengkap dan benar tentunya. Yang terakhir itu selesaikan integral, gunakan teknik integrasi seperti substitusi, parsial, dan lain-lain untuk menghitung nilai volume akhir. Selanjutnya ada perbandingan metode dan strategi pemilihan. Di sini tuh ada plus minusnya ya teman-teman, setiap metode itu ada plus minusnya. Yang pertama itu ada metode cakram. Plusnya itu dia sederhana dan langsung, satu fungsi cukup. Tapi minusnya itu hanya untuk daerah yang menempel sumbu putar. Sedangkan cincin dia dapat menangani daerah berlubang juga, perlu dua fungsi. Nah, sedangkan kulit tabung plusnya itu tidak perlu inverse fungsi, efisien untuk sumbu Y. Tapi minusnya rumusnya itu lebih kompleks. Kita perlu visualisasi 3D. Nah, kapan kita menggunakan cakram dan cincin? Cakram dan cincin digunakan jika daerah yang diputar terhadap sumbu X. Fungsi mudah dalam variabel X. Irisan tegak lurus mudah divisualisasi.
Kapan juga kita menggunakan kulit tabung? Jadi kulit tabung ini digunakan jika daerah diputar terhadap sumbu Y, inverse fungsi sulit atau tidak ada. Yang terakhir, metode cakra memerlukan banyak integral terpisah. Nah, ini juga ada soal-soal latihan yang dapat teman-teman kerjakan di rumah supaya lebih memahami mengenai aplikasi integral yang metode cakra, metode cincin, ya, metode kulit tabung, dan di sini ada pembahasan lengkapnya dari soal-soal latihan tadi yang bisa teman-teman lihat sendiri dan bisa teman-teman coba ya, mana tahu ada yang keliru. Ini ringkasan materi dan tips penting. Nah, ini metode cakram, cincin, kulit tabung. Metode cakram ini rumusnya, metode cincin ada juga rumusnya, metode kulit tabung ini rumusnya ya. Ini tips-tips penting supaya lebih efisien dalam memilih metode. Ini volume benda putar dalam kehidupan nyata yang dapat kita temukan ya. Yang pertama itu ada teknik dan manufaktur, desain botol, gelas ya, dan lain-lain. Di dunia medis dan kesehatan juga ada, yaitu perhitungan volume organ tubuh, desain implan medis, dan analisis aliran darah. Yang ketiga ada arsitektur, yaitu desain kubah masjid, pilar, pas, dan lain-lain. Selanjutnya ada seni dan kriya, pembuatan gerabah seperti yang di awal tadi ya teman-teman ya. Selanjutnya ada perhitungan volume sel. Selanjutnya itu ada sains dan penelitian, yaitu perhitungan volume sel, analisis bentuk planet, dan studi fluida serta aerodinamika. Oke. Nah, ini referensi yang bisa teman-teman baca dan teman-teman lihat sendiri ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga teman-teman dengan melihat video ini dapat lebih memahami mengenai aplikasi integrasi volume benda putar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.